Bapak Ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilul Muhtadin yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Memperbanyak amal kebajikan utamanya ketika lanjut usia. Memperbanyak amal kebajikan terutama saat awal lanjut usia. Sebenarnya kalau udah lanjut usia itu sebenarnya ya lebih mudah beramal soleh apa lebih sulit sebenarnya? Tergantung. Betul. Enggak tergantung ya. Dan iya, jadi gini. Kalau semakin tua, semakin sadar, didukung oleh kemampuan finansial dan fisik sehat, ilmu sehat, iman sehat, terus kemudian ekonomi sehat. Oh, cocok nih guys. Tambah tua, tambah baik, tambah bermanfaat. Kayak masalahnya kan begitu itu kan kalau nggak ada pertolongan Allah kan nggak bisa. Maka rumusnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat, tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Umume niki umume. Mundak tua niki mundak akeh keluhane nggih. Mundak tua tambah tua itu malah tambah banyak keluhannya. Sing asam urat, kolesterol, dan kaki, gula, sembuh macam-macam. Nauzubillah min syarri dzalik. Tapi nyatane kan wonten nggih, wonten sing ngoten nggih. Wis. Akhirnya kemauan ada, kadang kemampuan tidak ada. Ngoten nggih. Nggih, kemauan ada, kemampuan tidak ada. Apalagi ditambah secara finansial juga tidak ada kemampuan misalnya, wis tambah nih. Padahal karepe maunya tambah tua itu kan harus berbanyak ibadah dan amal yang soleh. Nah, terus bagaimana kalau begini? Kalau yang pertama tadi nggak usah dibahas, guys, enak nih. Yang pertama nggak usah dibahas, guys. Yang pertama tadi nggak usah dibahas. Tua, sehat walafiat, kaya raya, sadar, tobat, amal soleh banyak. Oh, udah usah dibahas ini. Jelas nih, nggih. Oh enggak, anaknya soleh HKB. Tapi ingat loh, rumusnya itu dari la haula wala quwata illa billah. Kita ini bisa karena dibisakan oleh Allah. Kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Kita ini bisa bermanfaat karena kita diizinkan oleh Allah untuk bermanfaat. Oke, itu rumus dulu. Yang kita bahas yang sekarang ini, yang kedua ini. Kemungkinan terburuk. Kita bicara kemungkinan terburuk. Umumnya sajalah. Umumnya orang tambah tua bukan tambah menguat kan. Umumnya orang tambah tua semakin melemah. Betul nggih? Nah, sekarang mengantisipasi agar bagaimana ini ya Allah, ini kita semua belajar ya, karena yang ngomong juga masih belajar karena saya belum tua insyaallah. Jadi makanya makanya kita juga harus belajar ini. Ya nggih. Ini kita belajar ini. Bagaimana kiat-kiatnya nih supaya
semakin tua, kalaupun misalnya harus melemah secara fisik, tapi kita masih masuk dalam kriteria dalam bab ini, yaitu semakin tua semakin banyak ibadah dan amal solehnya. Yang pertama yang perlu kita catat dengan baik ini, kan di Al-Quran ada rumus summa radadnahu asfala safilin. Jadi semua kita ini pada akhirnya akan Allah kembalikan kepada serendah-rendahnya keadaan. Ada yang itu ada banyak tafsirannya ya. Di antara tafsirnya itu siklus manusia itu kan lemah, menguat sampai pada puncak kekuatannya itu melemah seperti anak kecil lagi, betul nggih? Makanya kadang nun sewu orang itu umumnya tambah tua ya kayak anak kecil lagi. Bisa dalam pengertian secara mentalitasnya atau secara fisiknya memang mulai melemah seperti anak kecil lagi. Nah, tapi dalam ayat itu dikecualikan illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dengan baik dan benar tentunya ya, dan beramal soleh dengan baik dan benar, maka bagi mereka pahala yang tak terhitung. Nah, wallahu a'lam bishawab ya, ini semua kembali pada Allah, kita tidak tahu. Cuman memang saya memperhatikan, saya bukan peneliti ya, tapi saya cuma memperhatikan. Pertama, Allah yarham kakek saya. Ini kalau orang lain saya tidak tahu lah. Yang saya lihat itu kakek saya. Kakek dari jalur ibu itu wafat di usia kira-kira 86 tahun. Wafat kira-kira 86 tahun. Itu jalannya masih gagah. Masih berani makan duren itu. Ngopi masih berani. Itu Masya Allah ibadahnya enggak putus tahajudnya itu sampai wafatnya pokoknya. Salat 5 waktunya juga sama. Apalagi yang wajib maksud saya gitu. Terus secara ekonomi beliau termasuk yang dicukupi oleh Allah dan bisa mencukupi anak-anaknya bahkan dengan izin Allah itu. Beliau dengan izin Allah ya. Itu sampai beliau meninggal. Saya menjadi saksi bagaimana kakek saya, Allah yarham kakek saya itu punya kebiasaan baik. Ini yang saya bilang menurut saya yang insyaallah termasuk ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kakek saya itu punya kebiasaan bangun jam 2 dini hari. Bangun jam berapa? 2 dini hari. Itu setiap malam yang saya tahu. Selama saya jadi cucunya, kalau pas tidur dalam beliau itu mesti bangun jam 2 dini hari. Itu mandi sekujur tubuh. Dan dulu orang mandinya pakai air sumur, nggak pakai water heater itu. Tapi mandi air sumur. Di Lumajang itu pada masa itu air sumur itu dingin. Saya kalau pulang dari Bekasi atau dari Surabaya ke Lumajang, itu agak-agak meriang saking dinginnya. Biasanya 3 hari nggak berani mandi saya biasanya. Saking dinginnya itu. Nah kakek saya itu mandi air itu. Qaddarallah. Setelah itu tahajud sudah beli tahajud. Kakek tahajud dengan zikirnya sampai subuh. Nanti subuh jamaah di musola. Nanti selesai habis jamaah subuh di musola itu beliau baca Al-Quran biasanya. Baca Al-Quran sampai selesai duha baru turun beliau. Baru sarapan. Setelah itu ke sawah, sebelum tidur pulang lagi persiapan sholat zuhur berjamaah itu istirahat tidur. Ya kita aja pokoknya. Tapi beliau juga sering terima tamu juga untuk biasanya orang minta nasihat, minta konsultasi dan macam-macam. Ya kiai kampung lah, kiai kampung kakek saya. Ya, jadi singkat kata singkat cerita, orangnya sabar kakek saya itu. Saya belum pernah tahu beliau marah. Kecuali marah yang mendidik ya dalam arti ini gimana sih kok bangunnya kesiangan gitu misalnya gitu ya. Ayo salat gitu. Tapi bukan marah-marah yang marah-marah yang apa gitu, enggak pernah. Orangnya sawabar orangnya. Sawabar, Masya Allah. Nah, saya melihat sendiri bagaimana beliau sampai usia 86 tahun itu masih gagah, Masya Allah. Masih gagah, terus ibadahnya masih bagus, kepada sesamanya Masya Allah masih bagus. Makan durian masih sanggup, makan daging kambing masih sanggup. Masya Allah, umur segitu itu, Masya Allah. Ngopi masih, Masya Allah. Itu jadi, nah itu saya melihat sendiri itu bagaimana beliau bermanfaat. Satu ya, yang kedua nenek saya dari jalur bapak. Nenek saya dari jalur bapak. Kalau beliau ini
yang saya rasakan sebagai cucunya ya. Setiap kali saya bangun subuh itu pagi, waktu saya masih kecil, masih SD, masih TK itu, sampai dengan beliau meninggal lah. Kalau saya pas di rumah beliau, bangun itu selalu yang saya dengar adalah bacaan Quran beliau. Pokoknya saya bangun, yang saya dengar bacaan Quran beliau. Saya bangun, yang saya dengar bacaan Quran beliau. Itu hampir selalu. Jadi pokoknya kalau tidur di rumah bapak sama ibu, saya kan ada beliau di situ ya. Itu kalau saya tidur situ bangun, yang saya dengar pertama itu mesti bacaan Quran nenek saya. Dan beliau akrab dengan Al-Qur'annya sampai sepuh usia 90-an beliau wafat itu apa namanya ini? Tidak pakai kacamata lihat Al-Qur'an itu karena sudah akrab sama Al-Qur'annya. Mungkin harusnya beliau pakai kacamata, cuma kalau baca Quran itu beliau enggak karena saking akrabnya sama Al-Qur'annya itu. Beliau itu sudah akrab sama Al-Qur'annya itu. Nah, itu sampai dengan usia 90 tahun itu yang saya tahu beliau enggak pikun. Ada sempat pikun dikit tapi termasuk masih komunikatif beliau itu. Ibadahnya juga masih lancar, alhamdulillah, masya Allah. Sampai sepuhnya lah pokoknya lancar. Cuma kalau ini nenek saya ini nggak gagah orangnya. Kalau kakek saya kan masih gagah gini. Kalau nenek saya ini udah jarang pakai tongkat, pakai kursi. Tapi beliau masih bisa mandiri lah, masih bisa mandiri. Nah, menariknya adalah beliau berdua ini wafat dalam kebiasaan yang baik, masya Allah. Kakek saya itu meninggal dalam kebiasaannya, sholat tahajud itu. Pas sholat tahajud jam 2 dini hari itu, malam itu zikirnya la ilaha illallah. Paman saya, Allahyarham paman saya saksinya, kakek saya itu zikir la ilaha illallah, tambah lama tambah naik ke atas. Paman saya kan khawatir, ada apa kak? Bapak abah kok zikirnya tambah lama naik ke atas, zikir la ilaha illallahnya itu. Disamperin ternyata beliau sudah wafat dalam zikirnya la ilaha illallah, dalam kebiasaannya sholat malam itu. Kalau nenek saya sebelum meninggal itu minta diantar wudhu terlebih dahulu, karena beliau itu keluar kamar sudah rapi. Nenek saya itu jarang keluar kamar, nggak terkontrol pakaiannya jarang. Yang sering itu keluar sudah rapi, pakaiannya sudah rapi, keluar kamar rapi. Nah beliau satu saat mau meninggal itu wudhu terlebih dahulu, terus masuk ke dalam kamar koma aja. Itu sampai meninggalnya. Jadi sebelum koma itu wudhu terlebih dahulu, seperti kebiasaannya itu. Orangnya apik lah orangnya. Itu masya Allah, rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Nah itu kalau saya memahaminya, saya pas melihat sosok beliau berdiri ini, saya teringat ayat itu. Tsumma radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bisa dipahami nggih? Nah itu satu dulu. Kemudian yang kedua, kan tadi konsep pertama kan yang bisa membuat kita seperti itu siapa? Allah nggih. Nah, kalau pertama tadi kan kita berusaha lah untuk memperbaiki iman kita, tauhid kita, ibadah kita lah, kita perbaiki lah nggih, semampu kita. Hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama, semampu kita perbaiki. Insya Allah kita dijaga oleh Allah. Nah, yang kedua minta kepada Allah agar kita ini ya diberi kemauan untuk beribadah dan beramal soleh. Jadi tidak hanya punya kemauan tapi juga punya kemampuan. Nah doa itu ini sering saya sampaikan guys. Surah Al-Ahqaf ayat 15 itu diantaranya. Itu kalau udah umur 40 tahun ke atas jangan lupa baca doa yang ada di Al-Ahqaf ayat 15 itu. Ini umurnya ada 40 tahun ke atas semua kan gitu. Kecuali laki loh. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Al-Ahqaf surah ke-46 ayatnya ayat 15. Nah, niku kita minta kepada Allah agar dibimbing oleh Allah untuk bisa bersyukur, menikmati nikmat dari Allah untuk kita dan untuk kedua orang tua kita. Jadi maaf ya, orang itu semakin tua harus semakin banyak bersyukur. Ini arahan Quran. Semakin tua semakin sabar, nggak salah. Betul, teruskan, nggak apa-apa. Tapi kurang tepat kalau syukur pilihannya walaupun itu tidak salah. Kurang tepat, bukan salah ya, kurang tepat. Tapi kurang tepat itu aja. Yang tepat sebenarnya orang itu semakin tua semakin bersyukur. Paham maksudnya nggih? Ya, semakin tua semakin bersyukur. Nah, ngomong syukur ini kan enak ngomongnya aja.
Kadang prakteknya apa? Sulid pakai dal. Maka kita butuh bimbingan Allah agar kita ini semakin tua ini semakin bersyukur. Bedanya apa? Syukur sama sabar itu. Begini ya. Maaf ya, kan fisik kita kan tambah tua bukan tambah menua, bukan tambah menguat tapi tambah melemah kan. Nah, sementara sabar itu menahan. Nah, fisik yang melemah nggak cocok kalau untuk nahan itu, nggak cocok. Cocoknya syukur, plong, syukur plong, syukur itu plong. Contoh. Ibu-ibu belanja sama tukang sayur. Kembaliannya Al-Ahqaf surah ke-46. Surah ke-46. Ibu-ibu kecetot. Kembaliannya sama tukang sayur 3.000 rupiah. Kalau ibu-ibu nggak sabar, dendamnya 3 bulan itu. Tak titeni, nggih. Napa tak titeni. Malah pernah ada ibu-ibu di kalender pas saya cerita ini angkat tangan. Bukan 3 bulan Ustadz, selamanya katanya. Oke, itu kalau nggak sabar. Kalau sabar gimana kalau sabar? Saya maafkan. Gitu ya. Ngatur nginahan nggih. Saya maafkan. Saya ikhlaskan. Nahan. Oke. Bagus, enggak apa-apa. Bagus, enggak apa. Cuman nggak cocok kalau untuk fisik yang sudah tua itu. Karena tambah tua kita bukan tambah menguat, tambah melemah. Kalau banyak sabarnya, mulia, berpahala, bagus, cuman kurang cocok gitu loh. Yang cocok itu syukur. Kalau syukur itu bagaimana? Gak ngelihat yang hilang 3.000 itu, tapi melihat yang lebih banyak yang masih ada. Sehingga ngomongnya apa? Alhamdulillah, yang kecetot cuman 3.000 rupiah. Yang 3.000 US dollar masih aman. misalnya. Jadi kita jangan ngelihat sisi buruknya, tapi lihatlah sisi baiknya. Loh, kalau di kehidupan dunia ini mana ada yang sempurna? Kan tidak ada, nggih? Nggak ada. Pak Ragil walaupun baiknya kayak gini, Masya Allah, pasti juga punya kekurangan. Kalau Bu Murwati, Murwani. Kalau Bu Murwani ngelihat Pak Ragil dari sisi kekurangannya, berantem terus, nggih Bu nggih. Mantap kan? Atau sebaliknya, Bu Murwani sebagai manusia pasti juga punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalau Pak Ragil ngelihat kekurangannya, nggak ada syukurnya, makan hati Pak nggih. Lama-lama TBC Pak. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau Pak Ragil berusaha melihat sisi baiknya, Bu Murwani melihat sisi baiknya dan mensyukuri itu, apa yang terjadi kira-kira? Iya, bahagia gitu nggih? Nggih insyaallah. Kenapa enggak fokus pada kekurangannya, fokus pada kelebihannya? Loh, itu kan arahan Quran itu. Kan itu arahan Al-Qur'an itu, agar kalau kita itu kepada pasangan lebih melihat kepada kelebihannya bukan melihat pada kekurangannya. Dan bukannya dalam Islam memang diatur setiap orang pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Prinsip sederhananya, kalau mau menerima kelebihannya, terima juga kekurangannya. Kalau nggak mau terima kekurangannya, jangan mau terima kelebihannya. Kan gitu rumusnya. Nah itu cuma rumus saja itu. Nah tapi yang penting itu bagaimana kita mensyukuri. Paham gak? Nah ini laki-laki ini saya ulang ini enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya apa? Sulit pakai dal. Pakai dal. Makanya butuh kita bimbingan Allah agar kita dibimbing untuk selalu bersyukur. Untuk selalu bersyukur. Orang yang syukurnya plong, syukur itu. Dan orang yang pandai bersyukur itu akan selalu berusaha melihat sisi baik dari seburuk-buruknya keadaan. Itulah yang buat hati itu terasa lapang ya. Kenapa? Karena syukur terus, nggih. Syukur terus. Allahu Akbar. Rumah yang lapang sekalipun kalau hati yang sempit tetap akan terasa sempit. Betul nggih? Nggih. Walaupun rumahnya lapang. Nggih. Rumah yang sempit sekalipun kalau dada yang lapang akan terasa apa? Tetap sempit. Masa rumah sempit terasa lapang boten.
tetap sempit tapi tidak sesempit kalau hati kita juga sempit. Ngoten lho. Paham nggih? Ngoten niku kira-kira. Allahu akbar. Pun lanjut. Apa tadi Bu? An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Jadi tambah tua tambah syukur nggih. Tambah syukur. Dilatih terus syukur itu. Caranya bagaimana? Jangan fokus pada jeleknya, jangan fokus pada kurangnya. Fokuslah pada kelebihannya. Fokuslah pada nopo kebaikannya. Ngoten. Ora mikir kurangi kabeh mesti ono kurange nggih. Nah, ngomong lebih kabeh juga punya kelebihan. Nah, terus kemudian an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardha. Harapannya tambah tua kita diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk beramal soleh yang Allah ridhoi. Ya tadi banyak orang ketika tua hanya punya kemauan, tidak punya kemampuan. Nah, kita pengennya punya kemauan dan punya kemampuan. Minta sama Allah wa an a'mala sholihan tardha. Terus apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah perbaikilah untukku keluargaku, anak-anakku maksudnya. Kita pengen anak-anak kita semakin kita tua semakin mereka menjadi anak-anak yang solih. Waslih li fi dzurriyyati. Kita pengen keadaan mereka diperbaiki oleh Allah. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kita berharap sudah tobat sebelum wafat dan kita berharap pada Allah wafat dalam keadaan sebagai seorang yang muslim. Ya. Mukmin muttaqin. Amin Allahumma amin insyaallah. Itu harapan kita. Bon, yang kedua doa nggih, doa. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya lagi adalah mumpung masih kuat sekarang ini, yang masih kuat tapi ini udah atau kemarin kan sempat kuat kan dulu kan. Nah, yang masih mudanya itu perbanyak ibadah dan amal yang soleh. Harapannya pas tua nanti ketika kita tidak mampu lagi beramal soleh karena sudah tua, kita akan tetap dipahala seperti biasanya kita berbuat. Itu hadisnya Bukhari diantaranya nggih. Kalau ada orang yang biasa berbuat baik semasa mudanya atau semasa kayanya, semasa masih kuat-kuatnya, kalau suatu saat terhalang dari berbuat baik itu entah karena sakit atau karena safar, kalau mau kita teruskan atau karena tua atau bahkan kalau kata Ibnu Taimiyah karena meninggal dunia. Dalam hadis Sahih Bukhari Allah bilang kepada malaikat, catat untuknya pahala seperti biasanya dia berbuat. Catat untuknya pahala seperti biasanya dia berbuat. Nah, kayak ini kan kita biasa ngaji hari Jumat malam Sabtu. Kalau suatu saat ini kayak Pak Jinarto kan tidak kelihatan ini, beliau sedang safar kemana. Nah, maka ketika beliau safar itu, alhamdulillah beliau ini tetap insya Allah atau sakit loh. Oh, berarti lagi anu. Nggih bae insya Allah beliau ada udzur lah. Ya, insya Allah beliau tetap dapat pahala seperti biasanya beliau itu ngaji di sini biasanya itu. Nah, ngoten nggih. Pun. Jadi perbanyak kebiasaan baik semasa kita masih sehat. Kalau bahasanya Nabi gimana itu? Akamakal ightanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan yang 5 sebelum datang yang 5. Mudamu sebelum tuamu, hidupmu sebelum matimu, kayamu sebelum miskinmu, luangmu sebelum sempitmu, terus namanya sehatmu sebelum sakitmu. Alhamdulillah Pak Haji dirasani rawuh. Alhamdulillah. Semoga panjang umur yang mubarakah, insyaallah. Oh lanjut ya. Jadi singkat kata singkat cerita itu saja diantaranya pun. Selebihnya kita serahkan sama Allah. Selebihnya kita serahkan pada Allah. Cuman menurut saya tadi pegangi baik-baik itu. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dah berusaha kita perbaiki akidah kita, tauhid kita, iman kita, perbaiki ibadah dan amal soleh kita insyaallah dan semoga dengan itu Allah perbaiki keadaan kita. Pun qala Allah Ta'ala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir.
Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Surah Fatir ayat 37. Ini ada yang mengatakan yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya hingga sampai pada usia yang bisa berpikir. Ada yang mengatakan usia 60 tahun. Ada yang mengatakan usia 40 tahun. Tidak ada yang mengatakan usia 40 tahun, ada yang mengatakan usia 60 tahun. Karena kata Ibnu Jauzi, biasanya orang di usia 60 tahun itu mulai banyak bertobat biasanya. Kenapa? Buatan banyak bertobat biasanya. Sing sadar maksudnya. Sing buatan sadar tambah dadi nggih wonten naudzubillah min syarri dzalik. Nah, jadi itu diantaranya. Terus kemudian ya kalau bahasa sederhananya gini, kalau ada orang umur 40 tahun tidak kunjung berubah, biasanya berubahnya itu sulit biasanya tuh. Walaupun saya ulang tadi di usia 60 tahun itu kata Ibnu Jauzi ada kemungkinan dia bertobat. Karena usia 60 itu biasanya usia orang bertobat. Kalau 60 sik bablas ae ya wis ndak kena diarep wis ngoten. Biasanya ngoten. Walaupun saya pernah tahu ada orang tobat usia 70 tahun juga ada. Tapi umumnya nggih lek wis petang polo lost doll enggak ada perubahan, biasanya niku nggih lost doll di usia berikutnya. Namun masih ada harapan di usia 60 itu biasanya. Kalau kata Ibnu Jauzi nggih, usia 60 sik gak tobat ae, ketoke lho nggih. Kelihatannya wassalam gitu. Walaupun ada saya pernah tahu juga usia 82 tahun tobat masuk Islam juga saya pernah tahu juga. Ada bapak-bapak usia 82 tahun wis buyutan ngeten niku. Minta dibimbing mas bersyahadat masuk Islam. Ada juga. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang sulit. Cuman umumnya lah, teorinya lah istilahnya gitu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi dari Nabi kita Muhammad SAW. Qala beliau bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballagha sittina sanatan. Rawal Bukhari, hadis Al-Bukhari. A'dzarallahu ila mri'in. Allah telah memberi kesempatan kepada seseorang, akhara ajalu yang Allah akhirkan ajalnya, diberi panjang umur maksudnya, hatta ballagha sittina sanatan, hingga Allah menyampaikannya pada usia 60 tahun. Jadi jenengan ini umur 60 tahun ke atas ini bonus ini. Karena umumnya usia umat Nabi ini antara 60 sampai dengan 70. 60 mawon itu pun bonus nih jenengan. Apa? Apalagi 772 sinten? Jenengan. Masyaallah, alhamdulillah. Saya kakak bisa masyaallah nggih, alhamdulillah. Terus alhamdulillah. Masyaallah. Sinten malih Pak Guru pinten Pak Guru? Pak Guru? Pak Guru kata pinten? 70 ya, masyaallah. Bali. 67 Pak. 67. Pak Sugeng masuk. 61. Nggih pun bonus danten. Kecuali kita ini masih muda-muda ini. Allah. Pak Rakil. Di mana? Belum bonus. Namanya? Oh, 67. Ya 67. Masya Allah, saya gagal ini Masya Allah. Jangan ada sami, Masya Allah. Pamina. Oke, bonus. Saya doakan semuanya dibersih wal afiat, kekuatan iman Islam semuanya, nggih. Nggih. Ya kalau sudah ada Lolita lolos 50 tahun. Apa? Saya masih 45 saya. Nggih. Makanya kan saya bilang belum tua. Allahu Akbar. Lanjut. Nah, jadi usia umatku kata Nabi antara 60 sampai 70. Jadi di atas 70 alhamdulillah banget. Alhamdulillah saya lihat Masya Allah masih gagah-gagah semua, Masya Allah. Apa tapi caranya mengiring? Tapi masih kuat ngaji, kuat ibadah, kuat baca Quran, alhamdulillah. Pak Suat Maji kan? 63, Masya Allah. Bilang 64.
Allahu Akbar. Ya semoga Allah berkahi sisa umur kita nggih. Panjang. Apa? Nggih. Napa? Nggih. Oke, monggo silakan yang mau tanya dulu deh. Monggo yang mau tanya. Nggih, monggo Pak Sugeng. Perbedaannya amal sedekah sama amal jariah itu gimana? Oke. Sedekah itu intinya kalau berkaitan dengan harta nggih. Kita mendistribusikannya kepada orang lain itu namanya sedekah. Kalau berkaitan dengan harta. Kalau berkaitan dengan sikap senyum pun juga sedekah nggih. Kita berbuat baik pada orang lain itu juga sedekah. Menyingkirkan duri di jalan itu sedekah. Kalau ngomong kali ini kan babnya harta nggih. Kalau harta itu asal kita memberi sesuatu kepada orang lain itu nilai dasarnya adalah sedekah. Kecuali nanti niatnya zakat. Kecuali nanti niatnya bayar utang. Kecuali nanti ya itu selain itu intinya sedekah. Nah, kalau sedekahnya itu pada seseorang yang kebaikannya produktif atau pada tempat yang kebaikannya produktif di dalamnya, maka itu namanya sedekah jariyah. Sedekah yang pahalanya terus mengalir. Contoh, sedekah ke para santri untuk belajar beasiswa sekolah misalnya ngoten nggih. Ini produktif. Karena kita investasi pada sosok pribadi yang produktif kebaikannya. Sehingga setiap kali santri itu ngaji karena kita yang biayai sekolah mereka atau kita yang membantu pembiayaan sekolah mereka, pondok mereka, maka kita dapat pahala yang sama dengan mereka. Nah, demikian juga tempat masjid, musola, majelis taklim, pesantren misalnya, perbaikan jalan, pengadaan sumur bersih, irigasi, bangunan irigasi itu semua kalau kita yang buat atau kita bantu membuat itu pahalanya terus mengalir. Pahala yang terus mengalir itu namanya sedekah jariyah atau amal perbuatan yang pahalanya terus mengalir. Ngoten nggih Pak. Wallahu a'lam bishawab. Kan ada bantuan tuh yang sifatnya konsumtif, ada yang produktif. Kalau konsumtif itu BLT ya, bantuan langsung telas itu loh. Ya, kayak cuma berkah gitu kan, makan selesai makan ya selesai wis ngoten. Ya kecuali orangnya berbuat baik setelah makan tuh, ya kita dapat bagian pahala juga. Kalau dia produktif kebaikannya bisa juga sih, bisa juga. Tapi kalau dia tidak produktif kebaikannya ya sudah selesai sampai situ aja. Itu seperti itu. Kalau atas ini Pak, Nggih. amal milik negara di atas nama pribadi yang berpahala siapa Pak? Wonten iki. Sumbangan bansos dana pemerintah menamakan upah. Ngeten. Sedekah itu sah kalau oleh pemiliknya kepada pihak yang berhak menerima. Artinya kalau yang mendistribusikan itu mengatasnamakan pribadi yang notabene bukan haknya, ya non sewu, itu batil namanya, enggak benar. Nah, kalau batil itu otomatis tidak punya implikasi hukum alias bukan sedekah namanya. Dan itu tidak terjadi pemindahan hak sebenarnya dengan cara yang benar. Kenapa? Karena oleh orang yang tidak punya hak. Kecuali itu oleh orang yang punya hak. Artinya pemiliknya gitu. Tapi yang menerima memang dia punya hak yang menerima itu. Karena kan rakyat. Rakyat kan berhak menerima apa? Bansosnya. Tapi yang mengeluarkan itu yang bermasalah. Kenapa? Karena dia kalau sebagai pribadi kan tidak punya hak. Kalau sebagai pribadi, kecuali dia sebagai petugas negara yang memang aturan mainnya itu bisa dilakukan. Nah, niku monggo lah ya kalau gitu. Ngoten nggih Pak Cing. Allah a'lam bishawab. Monggo silakan. Napa? Infak itu nama besarnya. Jadi ada payung besar namanya infak. Ada payung besar namanya apa? Infak. Nah, infak itu intinya distribusi harta. Kalau yang wajib namanya zakat. Infak yang wajib namanya zakat.
ada nafkah, ada bayar utang, ada menunaikan wasiat, ada macam-macam. Itu namanya infak tapi wajib. Ada infak yang sunnah, sedekah, hadiah, hibah, wakaf. Ini sunnah. Nah, nanti ada infak yang mungkin haram. Loh, ada kalau memang dia membantu sesuatu yang nggak benar. Nah, itu bisa infak haram. Contoh, ada orang berwasiat agar tanahnya diwakafkan ke bandar judi, untuk tempat judi misalnya. Ya itu namanya nggak benar itu. Ya itu wasiatnya batal itu. Ya. Karena untuk membantu kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih monggo Pak Suat Maji. Mengenai bantuan lebih baik kamu menolong satu kelaparan dibanding kamu membangun masjid. Yang kita begitu. Jadi lebih baik menolong orang kelaparan satu orang daripada kamu membangun masjid. Sampun. Secara teori dasar betul tidak salah itu. Karena gini Pak, dalam maqasid syariah, di dalam tujuan syariat Islam itu yang nomor satu itu adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Jadi menolong satu orang yang kelaparan supaya tidak mati itu lebih utama daripada membangun masjid. Membangun masjid itu hifdzuddin, menjaga agama. Itu maqasid syariah yang kesekian. Makanya dalam banyak kasus jenengan sholat, ada orang tenggelam mau mati, yang betul lanjut sholat atau menolong orang itu dulu, walaupun waktu sholat mau habis. Jenengan mau Jumatan, nun sewu ada orang kecelakaan, jenengan bantu dulu aja. Iya, jangan ada Jumatan tidak apa-apa, bantu orang. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan nyawa misalnya. Walaupun dalam konteks kekinian kita agak riskan juga ya, kalau ada orang kecelakaan, kalau bantu jangan sendirian, harus bareng-bareng. Takutnya nanti dikasus jenengan. Enggak dikasus. Karena menurut saya beberapa berita yang saya pernah baca itu ada orang kecelakaan dibantu, malah yang bantu di kasus di BAP ya. Enggak. Naudzubillah min syarri dzalik. Padahal makanya pernah ada jamaah saya seorang dokter itu ada orang kecelakaan itu, dia nggak mau langsung nolong, dia panggil orang-orang. Akhirnya bareng-bareng dibawa ke rumah sakit. Kalau gitu tidak bisa di kasus karena bareng-bareng. Tapi kalau sendiri bisa ngoten ya bisa di kasus naudzubillah min syarri dzalik. Karena nun sewu lah sistem kita kan sedang tidak baik-baik saja kan soalnya. Ngoten niku. Jadi kadang angel katanya nulung ini kena peraturan sing aneh-aneh malah rada angel. Tapi cara hukum agama ngoten. Ngoten nggih Pak nggih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Monggo Bu Murwani. Pak Ibu Rumin nggih. Ibu Murwani Rumin. Monggo Bu. Nggih. Nggih. Itu kan sama dengan orang nanya gini ke saya itu. Dulu saya sebelum nikah Ustaz, tahajud, duha semuanya lengkap. Begitu punya suami atau punya anak, ini ada yang terbengkalai. Sekarang punya cucu juga ada yang terbengkalai. Intinya ngeten. Kalau sekiranya bisa dikompensasi. Maksudnya ngeten, ya sudah nggak apa-apa untuk cucu dulu. Berarti yang hari ini saya baca nanti kalau ibunya udah pulang, misalnya gitu. Nah, kalau berkaitan dengan ngaji misalnya, ya wis aku kang ngaji sih, engko tak takonnya Mas Ragil boleh. Mang pelajaran apa Mas? Nah, tak tanya gitu. Supaya walaupun mungkin nggak semuanya sampai, tapi penting mereka kita tadi Pak Ustadz bahas apa Mas gitu.
tetap dapat ilmu. Itu namanya berusaha mengkompensasi. Jadi dan satu lagi ngomong cucu kan itu juga sebuah kebaikan. Karena cucu kan aset ya, aset kita ke depan untuk sujud kepada Allah. Makanya yaitu kesempatan kita untuk mengkader cucu menjadi anak yang soleh atau solihah. Ngomong cucu kalau kata orang tua dulu biar jadi anak soleh solihah sambil ngomong cucu dibacakan zikir itu loh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Itu ya samping itu zikir ya, harapannya semoga jadi anak yang soleh solihah. Jadi mboten masalah Bu. Itu istilahnya dengan dari biasanya amalan ini diganti amal soleh yang lain insyaallah. Nanti insyaallah kebaikan juga sama-sama kebaikan. Cuman tadi kalau memang jenengan tetap mau istiqomah, saran saya dikompensasi. Saya pribadi kadang ada zikir misalnya yang hari ini saya nggak bisa baca. Kadang mencari waktu setelahnya juga nggak ketemu karena satu hal ya. Nah kadang kan saya ini kan ustadz kaki lima kayak keliling-keliling kemana-mana itu jadi kadang nggak kemput. Nah itu kadang besoknya di waktu yang sama saya double. Misalnya kalau Quran itu kan biasanya 1 juz misalnya, besok ya 2 juz. Saya double mumpung ada waktu. Lah gak ketemu waktunya juga ya gimana namanya juga nggak bisa. Yang penting kita berusaha untuk mengkompensasi. Ngaten nggih. Jadi zikir ibu, baca Quran ibu, dikompensasi kalau ibunya sudah datang kalau memungkinkan. Nggak capek gitu, film. Adapun besoknya bisa kompensasi, alhamdulillah nggak bisa ya. Sepenting niat mawon terus, dikompensasi terus diniatkan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih monggo Pak. Berarti semuanya itu kembali tadi yang diberikan Pak Ustadz mengenai banyak kakek dan sebagainya. Itu kan semuanya anugerah Pak. Nggih betul. Dan semuanya karena pilihan Allah. Betul. Semuanya karena kita ini banyak interaksi dengan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang banyak baca. Nggih betul. Kalau kita status saja yang kita nggak bisa ini nggak bisa ini bagaimana apa dan seperti yang kita harapkan. Enggak, betul, tidak salah. Saya kan tadi yang pertama memang itu. Jadi memang yang pertama dan utama itu adalah anugerah dari Allah, memang betul. La haula wala quwata illa billah. Betul salah jenengan, saya itu memang. Dan yang kedua bagaimana kita berusaha memperbaiki hubungan dengan sesama. Tidak hanya dengan Allah tapi juga dengan sesama niku. Leres, betul salah. Kumpul dengan orang-orang soleh itu leres. Tidak salah itu. Betul jenengan, betul salah. Nah, jadi di awal sudah saya sampaikan kan bahwa itu semua bisa itu karena dibisakan oleh Allah. Jadi kita ini bisa karena dibisakan oleh Allah. Kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Itu seperti itu. Ya monggo silakan kalau ada yang lain. Oke. Tadi yang saya katakan ada ayatnya sih walatan saul fadla bainakum itu tadi sebentar saya tadi penasaran ayatnya sebentar wala tan saul fadla bainakum. Oh ini ada di Al-Baqarah di Al-Baqarah ayatnya ayat 237 Al-Baqarah ayat 237 wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassu wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum illa ayafu aw yafu alladhi bi yadi 'uqdatun nikah
wa tawakkulu taqwa wa la tansalu fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Yang enggak boleh melupakan kebaikan masing-masing itu. Ya pun, cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin langsung komat mau kalau mau ke belakang dulu soalnya.